Selamat pagi teman-teman, kita akan live untuk mengerjakan praktikum atau lab ya. Di sini saya lab tadi yang pertama tadinya setahu saya sudah saya rekam ternyata masih kosong. Nah, di sini kita akan masuk ke lab yang kedua, di mana di sini mengatur mengenai bagaimana mengakses controlling ya atau mengontrol akses. Nah, di sini ada waktunya adalah 1 jam, kemudian skor saya masih 0, kemudian ada overview di sini, yaitu penjelasan umum, di mana kita nanti akan membuat web server dengan Nginx banyak 2, lalu kita akan membuat ini tadi mengeksplorasi dengan HTTP ya, yang sudah kita pelajari, yang sudah ada di course sebelumnya. Jadi nanti tujuannya adalah membuat web server dengan Nginx, kemudian mengatur firewall, lalu membuat layanan dengan akun IM, kemudian mengeksplorasi. Itu tujuannya. Ini kelihatannya tidak banyak. Nah, nanti di dalam bekerja kita akan menggunakan mode incognito ini supaya tidak muncul masalah. Ini nanti ada panelnya yang harus kita masukkan. Nah, kita pelajari langkah-langkahnya nanti. Pertama tentunya setelah kita masuk konsol, kita harus familiar dengan 2 hal. Yang pertama adalah navigasi menu dan yang kedua adalah active cloud shell atau terminal. Oke, di sini langkah pertama adalah masuk terminal, kemudian autentikasi, lalu melihat isi project apakah sudah sesuai dengan konsol tadi. Jadi di sini nanti akunnya harus student bla 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 sesuai dengan yang ada di sini nanti. Nanti di sini student bla 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 berarti sama. Kemudian projectnya adalah ini quick lab dan seterusnya nanti harus sama dengan yang ada di sini. Ya. Jadi informasi itu kalau sudah cocok berarti kita tidak salah kamar. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan membuat web server ya. Di sini Blue Server. Langkahnya adalah memulai dari VM instan, lalu kita buat instan, kita beri nama Blue, ngambil dari Iowa ya. Iowa untuk zona A. Lalu pada bagian networking nanti kita atur beberapa hal di sini. Jadi nanti di sini pada network tag, nanti cari di bagian network tag, nanti pilih web server. Yang lain dibiarkan saja. Lalu di sini harus mengizinkan HTTP. Lalu firewall rule-nya adalah TCP 80. Lalu kita klik create ya. Lalu kita cek apakah sudah berhasil dengan centang ini. Jadi ini server yang pertama. Lalu kita akan membuat server yang kedua yang diberi nama green server. Jadi yang pertama tadi blue, yang kedua green. Nah, di sini langkahnya sama dengan sebelumnya. Bedanya adalah namanya aja. Yang pertama adalah di sini zona sentral 1A, di sini juga sentral 1A ya. Jadi yang berbeda adalah hanya namanya. Jadi pengaturannya persis sama. Kalau sudah berhasil berarti kita sudah memiliki 2 VM, 2 mesin. Nah, nanti di masing-masing mesin kita akan connect lewat SSH. Jadi kita masuk ke mesin 1, lalu kita install Nginx, lalu kita atur, kita buat sebuah ini atau kita edit file indexnya, ganti dengan ini, kemudian kita simpan. Lalu kita ini hanya cek saja apakah sudah sesuai. Lalu di close
lalu exit, lalu kita masuk ke green server, langkahnya sama, install Nginx, edit supaya kita tidak keliru ya, yang manakah server 1 dan yang manakah server 2. Oke, langkah berikutnya kita uji di sini apakah server kita sudah jadi. Tinggal kita cek my progress, nanti kalau hijau berarti sudah. Langkah berikutnya adalah mengatur firewall, di mana firewall itu nanti akan diatur lewat navigasi menu. Nah, di sini nanti mengizinkan HTTP atau port 80 ini dan ACMP. Kemudian cek lagi, kalau sudah jalan berarti sudah selesai. Langkah berikutnya kita akan praktek menguji. Oke, lalu dijalankan, kalau sudah keluar hasilnya running berarti sudah berjalan. Lalu kita tes HTTP ya. Di sini lewat Blue Server kita lakukan call ke Blue Server, berarti ke dirinya sendiri. Lalu kita ganti dari server Blue kita panggil server Green. Nah, terus berikutnya kita, ini adalah internal, ini eksternal ya. Ini eksternal. Nanti kita lihat bahwa server Blue tidak bisa memanggil server Green lewat eksternal, hanya bisa lewat internal. Oke, kemudian ini hanya untuk memverifikasi. Oke, langkah berikutnya kita akan mengatur variable lagi ya, untuk melihat di sini. Kita ikuti aja langkah-langkah ini, lalu kita jawab pertanyaan ya. Kelihatannya ini sudah selesai, hanya sampai di sini. Oh, masih ada. Kita jawab pertanyaan lagi dan seterusnya. Oke, secara umum sudah kita pahami. Saya akan masuk ke lab. Oke, kita klik start di sini. Nah, saya lewati dulu. Start lagi, saya pengennya muncul. Nah, ini karena kemarin saya kejadian tidak ada ini, sudah dipotong kreditnya, ternyata gagal masuk itu konsol ya. Kita akan masuk konsol dengan incognito di sini. Nah, sudah masuk di incognito, kita next, kita masukkan password. Setujui. Oke, sudah masuk, kita setujui di sini, setujui. Nah, kita sembunyikan saja. Ini dashboard navigasi menu, ini adalah terminal. Oke, kita klik continue. Nah, kita sekarang masuk ke autentikasi. Nah, di sini seperti biasa, langkah pertama adalah autentikasi, yaitu dengan perintah di cloud outlist. Kita berikan akses. Oke, sudah berhasil. Di sini pastikan student sama dengan kode yang ada di sini ya. Dan kita akan coba lihat projectnya apakah sudah sesuai. Nah, perintahnya adalah Google Cloud config list project. Ini hanya untuk memeriksa saja. Oke, di sini projectnya adalah Quick Lab bla bla bla, sama dengan yang ada di sana.
Berarti sudah berhasil masuk ke terminal. Langkah berikutnya adalah kita akan membuat VM instan ya. Lewat navigasi menu, kita scroll ke bawah. Ini saya tidak pakai mouse, jadi agak sedikit repot untuk scroll-scrollnya. Kita masuk di VM. Aduh, ini ada masalah dengan mouse saya. VM instan. Compute engine ya. Oke. VM instance. Ya. Kemudian kita akan create instan di sini. Kita nanti akan membuat dua VM. Yang pertama diberi nama blue, yang kedua adalah green ya. Ini yang blue dulu. Blue. Lalu sudah regionnya sudah benar. US Central zonanya juga sudah benar ya. Lalu kita masuk di networking di sini. Kita scroll ke bawah. Oke, di sini kita klik masuk di networking. Kita diminta mengatur untuk di sini name-nya. Di networking-nya network tag-nya kita beri nama web server. Oke, berikutnya hostname-nya tidak perlu ya. Di sini mengisi allow HTTP traffic, kita cek ke bawah. Nah, ini yang HTTP yang atas ya, port 80. Kita ikuti aja sesuai dengan petunjuk. Kemudian kita create. Oke, server satu server sudah berhasil kita buat. Kita cek apakah server biru sudah berhasil. Oke, berhasil walaupun di sini masih proses untuk set konfigurasinya. Kita tunggu beberapa saat, kita akan membuat server green dengan langkah yang sama. Ya, kita tunggu dulu sampai sukses. Oke, sudah centang berhasil kita buat baru. Kita beri nama green. Oke, langkah berikutnya masuk di network tadi. Ini HTTP-nya diizinkan, yang HTTP. Lalu networking-nya kita beri nama web server. Ya, kita beri nama persis sama tadi. Aduh, saya kepencet. Ini mouse saya agak sedikit bermasalah. Oke, kita sudah berhasil sampai mana tadi? Blue server sudah. Ya, kita
gara-gara kepencet. Kita refresh di sini. Oke, blue tadi sudah berhasil. Kita masuk ke green, sedang proses, tapi kita cek belum berhasil. Kita tunggu sampai proses selesai. Oke, green server sudah jadi. Aduh, kenapa ini? Please get in with the port network without any, tanpa tab, without any network tab. Berarti kita diminta tanpa tag ya. Oke, kita hapus saja ini, diulangi lagi yang green. Ternyata tidak usah diapa-apakan. Oke, create. Kita beri nama green. Ternyata tidak usah diatur. Nah, greennya tadi masih proses menghapus ya. Kita tunggu sampai selesai. Green, tidak usah diapa-apakan, langsung di create. Oke, kita sudah create, kita cek progresnya. Oke, berhasil. Skornya harusnya nambah, kita tunggu aja. Skor akan bertambah. Nah, kemudian kita masuk ke blue lewat SSH. Jadi di sini kita klik SSH. Lalu kita akan install Nginx yang light, yang ringan. Perintahnya adalah sudo apt, nggak usah pakai get, nggak apa-apa, install Nginx light. Ya. Berjalan, sudah berhasil di install. Lalu kita buka ini indeks ini ya, kita buka, kita copy di sudo nano. Nah, di sini kita diminta untuk mengubah isinya ya dengan ini. Kita tinggal copy aja. Untuk mereplace kita menghapusnya kita Ctrl K. Lalu untuk mereplace kita Ctrl Shift V. Oke. Kita klik simpan dengan Ctrl O. Lalu kita enter, Ctrl X, kita keluar. Oke, berikutnya
kita keluar dari SSH dengan perintah exit. Lalu dengan cara yang sama kita masuk green, server green. Nah, sama dengan tadi kita install Nginx. Ini green, lihat di sini ya. Lalu kita edit file indeksnya. Oke, kita hapus dulu semuanya. Menghapus Ctrl K. Lalu kita salin ini. Lalu kita simpan dengan Ctrl O, lalu keluar dengan Ctrl X. Nah, untuk ngeceknya, ini hanya ngecek saja. Kita bisa ganti nanonya tadi dengan cut. Cut itu artinya membaca. Kalau nano itu mengedit. Oke. Hasilnya sudah keluar. Oke. Lalu kita keluar dari SSH. Oke, berarti dua server sudah siap. Kita cek progresnya. Sudah berhasil. Lalu kita akan membuat firewall. Kita masuk dari menu navigasi ya. Lalu masuk di VPC network. Kita scroll ke bawah. VPC network. Ada di bagian network. Ini VPC network, lalu pilih firewall. Ada masalah di mouse saya. Touchpad saya bermasalah ini. Dari tadi klik-klik tidak bisa. Oke, berikutnya adalah kita create rule. Lalu kita beri nama persis di sini aja ya. Jadi nggak perlu kita ketik, cukup di kopas saja. Kemudian networknya adalah default. Kemudian targetnya kita masuk di networknya default. Targetnya adalah ini benar. Lalu kita pilih di sini tagnya adalah web server, berarti server blue. Lalu kita lihat di sini source filternya adalah IP ring, IP lalu kita ketikkan ini.
Lalu protokol yang diizinkan adalah TCP, pilih 80. Lalu pada other kita pilih TCP/IP, ICMP. Oke, kita create. Sedang proses. Nah, di sini kita cek. Oke, sudah berhasil. Lalu kita lakukan tes ya. Ini kita kopas di shell atau di terminal. Kita tunggu. Oke, running di sini. Berarti sudah jalan. Kita cek. Oke, agak sedikit lama. Skor saya sudah 75 di sini, sudah 75% kerjaan selesai. Mungkin lebih dari 80 sekarang. Waktunya masih 40 menit, jadi masih cukup. Oke, berhasil. Lalu kita coba lakukan curl. Kita akan masuk di instan lagi ya. Compute engine, masuk di virtual machine instan. Lalu kita akan for test VM, klik SSH. Nah, kita akan masuk SSH dari tes VM di sini ya. Di sini ada 3 buah, yaitu Blue, Green, dan tes VM. Kita akan gunakan yang SSH dari tes VM untuk menguji. Nah, nanti kita akan ini jalankan curl ke IP internal dari yang Blue. Yang Blue IP internalnya adalah bentar, kita ini supaya tidak hilang saya atur supaya keep above other. Oke, yang internal Blue kita cek di sini, IP-nya adalah ini. Oke, kita nah, di sini hasilnya adalah welcome to Nginx line with welcome to Blue server, berarti berhasil ya. Sekarang kita coba untuk Green. Untuk Green IP-nya adalah belakangnya 04, tinggal kita ganti angka 4. Masuk ke Green server, berarti sudah berhasil untuk IP internal. Tapi apakah akan berhasil untuk IP eksternal? Kita coba. Untuk eksternalnya itu ini, untuk yang Blue. Jadi kita ganti dengan kepala 35. Salah. Tadi belum di copy. Oke, berhasil. Bagaimana dengan yang Green? Kita copy IP eksternalnya, lalu kita jalankan curl. Tidak berhasil.
Mengapa tidak berhasil? Karena tadi kita belum klik HTTP protokolnya, kita belum cek. Memang tadi diminta tidak dicek ya. Jadi ini tidak berhasil. Mengapa? Tadi jawabnya adalah karena pada saat kita membuat VM, kita hanya membuat VM saja tanpa melakukan pengaturan ya. Oke, kita stop tadi karena lama tidak keluar, berarti kan memang error. Kita stop dengan Ctrl C. Di sini hanya untuk ngecek saja, berarti tidak masalah, kita biarkan saja. Coba kita kembali ke tes VM lagi ya. Kita perintahkan dengan perintah ini, kita jalankan. Harusnya error. Mengapa? Karena kita tidak masuk dari terminal tapi lewat SSH. Oke, kita jalankan ini. Untuk menghapus ini juga saya yakin harusnya tidak bisa. Oke, tidak bisa. Kita cek progres kita. Oh, bentar, ada langkah yang belum. Oh, tadi bukan. Ternyata sekarang kita masuk ke admin ya. Kita masuk ke admin. Di sini kita klik I am an admin, lalu kita pilih service account. Ini. Kita tutup SSH-nya tadi. Nah, di sini kita akan di sini notice the account. Service account. Ini yang maksud dimaksudkan yang mana ya? Bentar. Create a service account in the console, navigate to ini sudah service account. Compute engine default on ini berarti ini. Klik create service account. Kita klik di sini, nggak ada. Kita centang. Oke. Di sini kita akan ini create service account sudah. Kita beri namanya ini network admin. Lalu create and continue. Bentar, ada yang salah.
student 006C ini kelihatannya karena tadi terlog out sepertinya. Oke, ini kita masuk pada compute engine default. Compute engine default berarti yang ini. Kita create service account. Network admin. Oke, berhasil. Tadi karena ternyata terlog out. Jadi. Berikutnya adalah masuk di create and new, sudah masuk di role. Oke, di sini role. Pilihannya adalah compute engine. Oke, ini ketemu. Lalu compute network admin. Compute network admin. Oke, di sini ya. Lalu continue. Oke, lalu berikutnya klik done. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah after creating service account network, klik manage key. Klik 3 dot. Nah, ini. Ini pada nah ini ya. Manage key. Lalu klik add key. Lalu create new. Kita pilih JSON, lalu create. Ya, di sini kita simpan. Oke, sudah terdownload, lalu close. Jadi datanya ada di sini. Lalu kita rename menjadi kredensial. Kita masuk ke foldernya, di rename menjadi kredensial. Kredensial JSON. Oke. Sudah berhasil. Kita cek prosesnya. Aduh, masih ada yang salah. Network admin. Tadi salah namanya berarti. Oke, kita ulangi. Network admin. Oh, ini salah namanya. Harusnya N-nya besar. Bisa diedit ya? Enggak bisa. Kita ganti, ulangi baru aja. Namanya adalah network admin. Tadi N-nya harus besar.
rule-nya tadi adalah compute engine, oke, kemudian compute network admin, continue, lalu done. Oke, berarti kita manage key seperti tadi. Kita ulangi aja, dihapus. Kita buat key baru. Oke. Kita beri nama kredensial. Kita close. Cek. Oke, berhasil. Hanya gara-gara namanya tidak sesuai, ya. Ya, kalau ini kita udah tahu, belum tahu jawabannya, coba-coba aja. Iya, hanya tes hanya untuk bisa melihat saja, ternyata tidak bisa mengubah, tidak bisa membuat, dan tidak bisa mengedit. Lalu kita masuk di VM. Compute Engine, VPC, salah, masuk di Compute Engine. Nah, ini VM. Oke, kita kembali ke tes. Ini di tes, kita jalankan SSH. Lalu kita akan mengupload, ya. Oh, salah, berarti bukan ini. Kita upload di sini. Bentar. Click on the gear. Oh, berarti kita masuk dulu di sini. Click on the gear. Gear yang mana ya? Gear. Nah, belum ada. Kita ulangi lagi. Kita masuk di sini. Oh iya, di sini. Jadi kita masuk di sini di SSH. Kita akan pastikan selalu di atas ini supaya tidak menghilang layarnya. Nah, di sini ada gear, ya. Lalu kita upload. Nah, tidak ada di sini. Oh, ini upload file, ya.
kita cari file kredensial yang sudah kita download tadi. Kredensial. Oke. Kita upload. Oke, sudah berhasil di sini. Lalu kita jalankan ini. Oke, touchpad saya error lagi. Oke, sudah diaktifasi di sini, sudah berhasil. Ini hanya untuk melihat hasilnya, kita periksa saja. Kelihatannya ada kesalahan di pengaturan kredensial. Saya akan coba buka file JSON-nya. Barangkali saya tahu di mana letak kesalahannya. Bukanya saya pakai Git saja, text editor. Sebenarnya sudah di. Oke, kita ulangi download lagi aja. Kita kembali ke ini. Ya, kita key-nya tadi kita buat key baru aja, coba. Barangkali key-nya tadi salah. Atau tadi mungkin nama kita salah penulisnya. Oke, mungkin barangkali penamaannya yang salah. Credentials. Kita lihat dulu. Tadi yang ini kita ulangi dulu yang tadi. Apakah karena namanya salah?
masalah. Oke, kita cek dulu. Kelihatannya tidak berhasil nih. Mungkin pembuatan key-nya yang tidak tepat. Coba kita upload baru. Yang terakhir. Oke, ini. Kelihatannya tidak berhasil. Tapi coba kita biarkan saja, mungkin barangkali tidak mempengaruhi scoringnya. Bisa memodifikasi, bisa menghapus, bisa ini. Oke, benar. Tidak ada masalah ternyata. Biarkan saja, skornya sudah 100. Tapi tadi pengaturan key-nya yang memang belum benar.